Hai, saya Nadila Meliana. Hai, saya Dinda Anggista. Halo, saya Sarah Violet. Halo, saya Michelle Fania. Hai semuanya, jadi di sini kita mau jelasin sedikit mengenai gangguan kesehatan mental yang dialami remaja. Salah satunya adalah depresi. Dari data Kementerian Kesehatan pada hasil riset kesehatan dasar mengungkapkan bahwa prevalensi depresi di Indonesia adalah 6% dari total penduduk. Usia depresi juga banyak terjadi di kalangan anak muda berusia 15 hingga 24 tahun. Sebanyak 6,2% kaum milenial muda mengalami depresi. Ciri-ciri remaja yang mengalami depresi atau stres. Yang pertama ada kehilangan motivasi dan semangat dalam beraktivitas seperti biasa, bahkan terhadap apa yang disukai. Yang kedua ada menyendiri, yaitu merendung diri dalam kamar dalam waktu yang lama untuk menenangkan pikiran dan perasaan. Yang ketiga ada kehilangan nafsu makan. Yang keempat ada susah tidur. Yang kelima ada sulit konsentrasi. Yang keenam ada penurunan daya ingat. Yang ketujuh ada apatis. Yang kedelapan ada merasa sedih. Dan yang kesembilan ada cemas. Selanjutnya yang ke-10 ada putus asa. Yang ke-11 ada cenderung melakukan hal-hal negatif. Yang terakhir ada muncul keinginan bunuh diri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek depresi pada tubuh remaja. Yang diantaranya adalah yang pertama itu sering merasa lelah. Yang kedua, sering mengalami kesulitan tidur pada malam hari. Yang ketiga, sering merasa sakit kepala. Yang keempat, makan makanan terlalu berlebih. Yang kelima, nyeri dan sakit pada bagian leher dan bahu. Dan yang terakhir, sakit perut. Untuk yang kedua, efek depresi pada perasaan remaja. Yang pertama, perasaan sedih, cemas, dan khawatir yang berlebih. Yang kedua, menjadi mudah marah. Yang ketiga, mudah kehilangan kesabaran. Dan yang terakhir, sulit berkonsentrasi pada pelajaran sekolah. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih caranya mengatasi depresi pada anak remaja? Yang pertama, tetap jaga hubungan pertemanan yang positif. Yang kedua, tetap aktif dalam kegiatan sekolah, olahraga, ataupun pekerjaan, serta kegiatan yang positif juga. Yang ketiga, selalu menerapkan berpikiran yang positif dalam kejadian apapun. Nah, ternyata peran orang tua dan lingkungan juga sangat penting dalam menghadapi remaja yang sedang mengalami depresi loh. Bagaimana cara orang tua mengatasi depresi pada anak remaja? Yang pertama, harus mempelajari tentang depresi. Penting untuk mempelajari apa itu depresi, bagaimana gejalanya, bagaimana tandanya, pengobatannya, perawatannya, dan apa yang diperlukan anak yang sedang mengalami depresi. Yang kedua, perhatikan tanda dan peringatan depresi. Orang tua tentunya harus lebih peka terhadap apa yang ditunjukkan oleh anaknya seperti perasaan dan perilakunya. Yang ketiga, dengarkan keluh kesahnya. Ketika anak sudah mulai tenang dan mau membuka diri, dengarkan baik-baik keluh kesahnya tanpa maksud menyalahkan, menghakimi, menggurui. Buat anak merasa dimengerti dan dicintai, tetapi bukan dengan memarahi atau mengkritiknya. Yang keempat, ajarkan anak mengelola emosi. Setiap anak berbeda sehingga cara mengelola emosi pada masing-masing anak juga tidak sama. Ada anak yang bisa merasa lebih baik setelah berolahraga atau bergerak aktif. Ada juga anak yang lebih lega dan tenang kalau sudah menangis. Yang kelima, bangun suasana rumah yang tenang dan aman. Cara mengatasi stres pada anak lainnya yaitu dengan memastikan suasana rumah cukup tenang supaya ia merasa aman bersama keluarganya. Yang keenam, pastikan anak cukup tidur dan makannya cukup. Nah, anak yang sedang stres bisa kurang tidur dan kurang makan juga loh. Nah, orang tua perlu memantau dan memastikan anak tetap cukup tidur dan makannya. Ajak anak untuk menjalani pola hidup sehat, contohnya seperti olahraga rutin agar ia bisa tidur lebih nyenyak dan meningkatkan nafsu makannya. Yang ketujuh, bantu anak untuk menghadapi masa-masa sulit. Ketika anak sedang mengalami depresi, maka tidak bisa dipungkiri jika segala-galanya mengganggu aktivitas sehari-harinya. Sebagai orang tua, memiliki peran penting untuk membantu sang anak melewati masa-masa sulitnya. Salah satunya dengan cara membantu anak berperilaku hidup sehat yang akan mengurangi depresinya. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengikuti pengobatan dan perawatan yang teratur.
Terkadang, peran orang tua tidak cukup untuk membantu anak melalui masa depresinya. Nah, untuk memastikan apakah anak dengan kondisi baik-baik saja atau tidak, salah satunya itu mengikuti sesi pengobatan dan perawatan dari dokter, termasuk minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekian dari kami mengenai depresi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Bye.